Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dari UPBJJ Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan terkait dengan firewall ACL dan juga konfigurasi NAT overload. Jadi dalam praktikum ini ada 2, jadi terkait dengan firewall ACL dan juga terkait dengan konfigurasi NAT overload. Adapun topologi jaringan sudah kami unduh sebelumnya. Kurang lebih konfigurasinya demikian. Mengacu pada langkah-langkah praktikum yang sudah ada, bahwa semua node dalam jaringan ini sudah terkonfigurasi dengan IP address, di mana PC0 itu punya IP 192.168.30.5/24, sedangkan PC1 30.6/24 terhubung pada switch, kemudian terhubung pada router 1 dengan IP 30.1. Sedangkan yang terhubung pada switch 1 itu punya network 192.168.10.0/24, di mana PC2 ini IP-nya 10.5, PC3 192.168.10.6, sedangkan PC4 192.168.10.7. Router 1 terhubung dengan router 2, di mana router 2 ini terhubung pada aplikasi server, dalam hal ini adalah web server, di mana web server punya IP 20.5, sedangkan FTP 20.10. Baik. Pada tabel 2 saya rapikan terlebih dahulu. Pada tabel 2 dijelaskan tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Di sini parameternya ketika terhubung dengan ping melalui protokol ICMP, hampir semua node itu berhasil, artinya terhubung. Sedangkan ketika terhubung dengan FTP, layanan FTP, ada beberapa yang tersambung, ada beberapa yang putus. Nah, tabel 2 ini ya bersambung dengan tabel 3, status konektivitas layanan setelah terpasang firewall. Artinya di sini untuk mengerjakan tugas ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi di router 2 ya, di mana konfigurasinya adalah konfigurasi terkait dengan access list, perizinan, memberikan izin pada paket yang lewat
baik itu berupa protokol TCP maupun protokol ICMP dengan tujuan FTP. Dia punya port 20 dan 21. Adapun HTTP dia menggunakan port 80. Nah, kebetulan dalam praktikum ini saya sudah mengkonfigurasinya di router 2. Sekarang tinggal pengujian. Dengan berpedoman pada tabel, kita diminta untuk nanti membandingkan antara tabel 3 dengan tabel 4 ya, setelah kita melakukan konfigurasi. Baik, akan kita coba PC 30. Anggaplah ini 30.5 akan kita hubungkan dengan layanan web server menggunakan command prompt. Kita lihat hasilnya. Wah, setelah terkonfigurasi access list, PC 30.5 ini terhubung. Jadi ada perubahan ya, berbeda dengan tabel 3 yang sebelumnya dia tidak bisa terhubung atau request timeout. Bagaimana dengan FTP? Akan kita coba menggunakan FTP. .10 kita akan lihat. Username-nya siswa1, passwordnya adalah UP. Oke. Ternyata ini pun lagi-lagi berbeda dengan tabel 3. Sama dengan tabel 3, bahwa dalam hal ini 30 network 30.0/24 itu bisa terhubung dengan FTP. Bagaimana dengan HTTP? Dan kita lihat masih pada network 30.0. Akan kita coba hubungkan dengan layanan HTTP. Kita ketikkan 192.168.20.5. Nah, ternyata bisa terhubung. Artinya dari sini kita melihat bahwa setelah diberlakukannya access list ini, ternyata ping ada perbedaan di bagian ping, ya, di bagian ping, di mana yang semula tidak bisa terhubung menggunakan protokol ICMP akhirnya bisa terhubung, karena ini berpengaruh pada perintah access list 100 permit ICMP yang pada baris paling bawah, ya. Jadi artinya dia memberikan izin protokol ICMP untuk bisa login FTP menggunakan alamat 20.5 dan 20.10 dan HTTP 20.5. Bagaimana dengan PC yang lain? Kita akan ambil contoh saja. Tidak semuanya bisa kita contohkan karena memakan waktu yang lama. Coba PC 10. Ini PC 6. Akan kita coba hubungkan ping 192.168 langsung replay ya. Oke, berarti sama. Bagaimana dengan 20.10? Oke, berarti sama. Jadi
sekarang ini dengan 20 FTP 92168.20.10. Oke, bisa tersambung ya. Lantas bagaimana dengan HTTP? Coba kita lihat. Oke, berhasil. Baik, itu segelumit perwakilan dari bagaimana cara kita mengisi. Ternyata ada beberapa perbedaan. Sengaja tidak kita lanjutkan karena akan membutuhkan waktu yang lama. Baik, mari kita lanjutkan terkait dengan tugas 2 dari praktikum ini. Dari praktikum yang kedua terkait dengan konfigurasi NAT overload. Baik, di langkah yang pertama kita diminta untuk mengetikkan PC0 ke web server. Dan kita coba PC0 ke web server. Oke, baik, ternyata sesuai dengan petunjuk praktikum. Lantas dari sisi server, di bagian command prompt-nya server, web server dalam hal ini, kita akan mencoba mengetikkan netstat. Di mana netstat ini adalah network status ya. Kita lihat 20.5. Oke. Baik, itu langkah yang ke G setelah kita melakukan proses netstat network status. Di sini muncul IP dari web server 20.5 dengan port 80. Kemudian mencoba melakukan koneksi adalah 30.5 ya, 30.5 atau PC0. Kemudian langkah berikutnya melalui command prompt PC4 coba kita akses. Kita lihat PC4 ya. Ini kita tutup. Kita mencoba ke PC4 sekarang. Melalui command prompt. Oke. Dari command prompt kita coba mengakses FTP. FTP 192.168.20.10. Enter. Oke. Connect. Kemudian coba di sini kita ketikkan netstat.
Coba kita ulangi. Terbaca ya. Coba kita masuk ke anunya FTP. Oke, pas di sini sudah muncul bahwasannya di sini terdapat keterangan 20.10 dengan port 21 adalah port daripada FTP. Ada yang mencoba untuk melakukan login dengan port 10.7 ya. Oke, sekarang kita akan coba tahap konfigurasi. Kita akan mencoba melakukan konfigurasi di router 1. Baik, langkah berikutnya kita mencoba melakukan konfigurasi di router 1. Bagaimana ini konfigurasinya? Kemudian kita di tahap analisis, pada kita melakukan pengujian terhadap konfigurasi browser. Oke. Pada PC PC 0, PC 3 dan PC 4. Oke. Kita akan mencoba melakukan PC 4. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kita jalankan. Oke. Dan ini saya coba dari PC 4 ya. Oke, baik. Ini PC 4. Kita coba akan melihat maaf. Satu 92 168 20.5. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian sekarang dari PC 3 sama akan coba kita melakukan maaf. Apa itu? Tekan 192.168.20.5. Kita coba jalankan.
Di sini juga terbaca 20.6, 20.5. Oke, baik. Kemudian dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali ya, Proses bagaimana menggunakan mekanisme NAT dapat diverifikasi dengan menggunakan perintah. Kita kembali ke router 1. Di sini kita pentingkan sh IP NAT trans. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini tampak ya. Sekarang ini untuk yang di bagaimana dengan yang FTP akan kita coba. Server FTP nya kita jalankan. Dari PC 4 kita mencoba masuk FTP 192.168.20.10. Oke, di sini coba kita netstart. Ternyata muncul ya, ada 10.7. Bagaimana dengan yang dari PC 3? PC 3 coba FTP 192.168.20.10. Kita jalankan, sudah masuk. Kita sekarang ke FTP lagi. Coba kita jalankan startnya. Ya, ternyata di sini pun masuk 10.7 yang tadi ya. Oke. Bagaimana dengan yang ada di router 1? Coba kita jalankan. Baik, ini 10.6, 10.7 sudah tampil. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan praktikum ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kenapa? Fatur Rahman dari UP